satu kata yang sehari-hari kita sering dengar, tapi kadang-kadang kita kurang banyak merenungkan apa makna dari kata itu. Katanya simple, yaitu komunikasi. Apa sebenarnya komunikasi? Kalau kita lihat contohnya, katanya semenjak seorang wanita hamil itu, dia sudah berkomunikasi dengan bayinya. Ketika bayi itu lahir, dia berkomunikasi dengan ibunya melalui tangisan dan lain sebagainya. Bahkan komunikasi itu sedemikian misteriusnya, bayi itu bisa berkomunikasi sama ibunya saja. Bayinya menangis itu ayahnya tidak tahu kenapa bayi itu menangis. Tapi seorang ibu, dia bisa tahu bayi itu menangis karena kepanasan, karena sedang buang air kecil, atau karena stres dan lain sebagainya. Jadi kalau kita dalami ilmu komunikasi itu sebenarnya sangat menarik karena banyak hal-hal yang masih menjadi misteri. Nah, yang orang sering tanyakan, apa sebenarnya makna dari komunikasi? Kalau kita lihat banyak buku-buku referensi, kebanyakan mengatakan bahwa itu adalah suatu transmisi informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Komunikasi itu kan sebenarnya bukan tujuan, tetapi itu adalah alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau ditanya apa sih tujuannya? Apa sih tujuan Anda berkomunikasi dengan pacar Anda? Apa tujuan Anda berkomunikasi dengan teman Anda? Apa tujuan Anda berkomunikasi dengan orang tua Anda? Apa tujuan Anda berkomunikasi dengan sahabat, dengan penjaga toko, dan lain sebagainya? Pasti ada tujuannya. Nah, dari berbagai literatur yang ada, mereka mengatakan bahwa tujuan akhir dari komunikasi sebenarnya adalah bagaimana caranya membuat orang lain melakukan hal yang kita inginkan. Contohnya, misalnya saya naksir seorang wanita. Tujuan saya berkomunikasi ke dia bagaimana supaya dia mau jadi pacar saya. Tujuan saya berkomunikasi dengan penjual barang di toko adalah bagaimana caranya saya bisa mendapat harga yang semurah mungkin. Jadi komunikasi itu adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunikasi tidak harus selalu melalui verbal, melalui kata-kata. Kadang-kadang komunikasi bisa dilakukan hanya dengan melalui gerakan, melalui gestur, dan lain sebagainya. Saya kalau ketemu ayah saya, melihat ayah saya itu alisnya mulai dikernitin gini, dia nggak ngomong apa-apa, saya bisa tahu bahwa dia marah sama saya. Kemudian saya akan bersikap lebih baik. Hanya dengan tatapan mata tertentu yang tajam kita bisa tahu seseorang itu suka dengan kita atau tidak. Jadi komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pada awalnya kalau kita lihat dari sejarah manusia, memang manusia berkomunikasi yang paling efektif adalah dengan cara bertatap muka seperti kita sekarang ini, bertatap muka satu orang dengan orang yang lain. Dia ngomong, dia berbicara, dia berdiskusi. Kemudian mulai kita tahu, ditemukan, kalau Anda pernah ikut pramuka, masih ingat bagaimana kita diajarkan pakai bendera, semapur. Gimana cara saya berkomunikasi dengan orang jauh sekali di sana, tidak ada alatnya. Ayo kita pakai bendera, A begini, B begitu, C begitu, dari jauh kita bisa berkomunikasi. Lama-lama orang menemukan telegram. Apa itu telegram? Ada kawat yang diujungkan dilentangkan panjang, terus kita sepakat dengan kode tik 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 tik. Itu artinya apa? Huruf A, B, C, D. Itulah orang mulai berkomunikasi jarak jauh. Makanya istilah telekomunikasi itu mulai keluar. Tele artinya jauh, komunikasi adalah melakukan interaksi pertukaran informasi. Lama-lama orang mulai bisa bikin telepon. Ya, dulu masih ingat orang kalau telepon satu tempat ke tempat yang lain dari jarak jauh bisa ada operator yang menyambung-nyambung siapa mau ngomong dengan siapa. Kalau kita lihat sekarang tentu udah jauh lebih berkembang lagi. Dengan hanya satu handphone kecil Anda bisa berkomunikasi rame-rame dengan berbagai aplikasi yang ada. Bahkan komunikasi tanpa bertemu pun lewat SMS, ya, lewat video telekonferensi dan lain sebagainya bisa terjadi. Nah, perkembangan itu semua adalah perkembangan evolusi dari komunikasi dari yang sangat mendasar sampai yang sangat canggih sekarang ini. Bahkan Anda percaya apa tidak, ada orang sekarang di sebuah universitas yang sudah mulai mempelajari bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi secara telepati. Wah, kalau semua orang bisa telepati, bubar perusahaan telekomunikasi. Kita nggak perlu telepon lagi, karena kita cukup diam gini aja, kita bisa ngomong sama orang. Jadi kalau Anda lagi jarak, ada perasaan nggak enak, itu artinya ada yang sedang menghubungi Anda. Diam aja terus ngomong-ngomongan sambil ngangguk-ngangguk sendiri. Nah, itu telekomunikasi nanti kalau orang sudah bisa telepati. Kalau Anda masuk ke ruangan saya lagi begini, jangan ganggu, ini lagi download maksudnya. Nah, kalau gini artinya upload. Nah,
Kita boleh ketawa melihat itu, tapi hal tersebut sedang diteliti. Karena dulu orang mentertawakan 20 tahun yang lalu ketika kita mengatakan sebentar lagi orang bisa bawa handphone kemana-mana. Waktu itu handphone paling kecil adalah handphone mobil, telepon mobil yang baterainya itu masih 1 ransel. Orang ketawa ketika dibilang bahwa nanti telepon bisa dikantongin. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua orang bisa mengantongi telepon. Sebentar lagi mungkin bayi lahir sudah langsung dipasangi SIM card. Sehingga setiap bayi tidak usah ngapa-ngapain lagi, tidak usah bayar pulsa lagi, sudah tertanam. Tidak usah perlu baterai. Kenapa tidak perlu pakai baterai? Karena bioteknologi masuk, bioinformatika masuk. Yang jalanin energi untuk baterai tersebut adalah turbin kecil, mikroturbin. Dari mana turbinnya itu? Dari aliran pembuluh darah. Jadi ilmunya kayak pembangkit listrik tenaga air. Sungai mengalir, turbinnya berputar, dinamo listrik berjalan. Nanti sama. Darah mengalir, mikroturbin berputar, menyalakan SIM card kita. Dan semua orang bisa punya SIM card gratis. Tidak usah takut lagi mama.